Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa man ya'ba Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para asatizah, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang sama-sama kita cintai, kita hormati, pimpinan majlis yaitu Habibanil Mahbub Al-Habib Thaha bin Ali bin Abdurrahman Segaf, barakallahu fi tulihati sarifah, dan segenap para habaib, para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Kita doakan agar guru-guru kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga senantiasa diberikan keistiqomahan agar terus dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah izinkan saya bisa hadir ke majelis ini. Ini satu nikmat yang luar biasa, sebab malam hari ini kita bisa melihat, memandang wajah-wajah guru kita, memandang zuriyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Ini anugerah yang amat luar biasa. Oleh karena itu, di malam yang mulia ini kita berkumpul tidak lain untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang sembarangan. Tidak mungkin manusia yang dilahirkan di muka bumi ini yang hari kelahirannya sudah lewat hampir 2 bulan, hari ini masih banyak yang memperingati hari kelahirannya. Kalau bukan Nabi Muhammad adalah manusia mulia. Ini satu bukti. Makanya kita beruntung kepada umat menjadi umat Nabi Muhammad, ya, lantaran Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Hanya Rasulullah. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, yang dipuji hanya baginda Nabi kita Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Makanya Rasulullah dipuji lantaran akhlak yang dimiliki Nabi kita Muhammad. Rasulullah derajatnya tinggi bukan karena ibadah, ibadahnya udah pasti luar biasa, namun akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sudah sepantasnya bagi kita untuk mengikuti dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ya, kalau orang-orang sekarang mengatakan gampang mudah mengucapkan ana mahabbah kepada Rasulullah, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak cukup hanya di lisan. Cinta kepada Rasulullah harus perlu bukti dan pengorbanan. Al-Imam Ghazali mengatakan orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah tapi dia tidak berani berkorban, maka kecintaannya adalah bohong. Ya, kalau kita lihat orang-orang terdahulu ya, dengan cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sampai saking rindunya kepada Rasulullah bisa mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mungkin ratusan kali kita hadir ke peringatan Maulid, pernah gak kita mimpi Rasulullah? Pernah gak kita kebayang wajah Nabi kita Muhammad setelah peringatan Maulid, setiap pulang dari peringatan Maulid? Ini enggak. Kenapa? Sebab kenapa kita kok nggak bisa seperti itu? Rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, padahal rajin sering hadir di peringatan Maulid, tapi tidak ada rasa kerinduan kepada Rasulullah SAW. Sebab kebanyakan orang hadir ke peringatan Maulid yang ada di benaknya adalah nasi kembuli. Ntar ada kembuli kan ya? Ntar ada kembuli kan? Yang ada di benaknya itu nggak ada rasa ingin rindunya Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan habis peringatan Maulid, habis baca Maulid tar malam bisa mimpi Rasulullah. Nggak ada itu ya. Yang ada alhamdulillah kenyang perut gue, kembali dapat bawa pulang juga dan lain sebagainya. Ini jadi nggak ada ya. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, benar-benar mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, buktikan. Yang pertama, orang kalau cinta kepada seseorang, yang paling sering dilakukan oleh orang tidak lain, sering menyebut nama orang yang dicintai. Anda tanya, ibu berapa banyak sehari selawat kepada Nabi? 100, 300, apa 1000? Bapak-bapak berapa sehari selawat kepada Nabi? Orang kalau cinta kepada Rasulullah, kepada orang yang kita cintai, paling tidak lisan kita itu yang sering keluar dari mulut kita adalah kalimat atau nama orang yang kita cintai, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi, banyakin selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dengan selawat kepada Nabi luar biasa. Dulu ada di dalam satu kitab Syekh Hasan Basri, ini pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu setengah tua. Yang ibu-ibu ini tanya kepada Syekh Hasan Basri, wahai Tuan Guru, anak perempuanku sudah sebulan yang lalu telah meninggal dunia. Saya kepengen engkau ajarkan aku doa atau bacaan yang Allah izinkan aku bisa melihat keberadaan anakku di alam kubur. Akhirnya dikasih bacaan, disuruh sholat, kemudian engkau baca ini, kemudian engkau tidur. Dengan izin Allah dikabul.
Ini ibu mimpi anaknya sedang disiksa di alam kubur, sedang dipukul, sedang disabet oleh malaikat-malaikatnya Allah, enggak henti-hentinya. Saking luar biasa dahsyatnya siksaan yang dialami oleh anak perempuan ini, ibunya enggak sanggup melihat, dalam mimpinya terbangun. Akhirnya besok subuhnya datang lagi ngadu dan menceritakan tentang mimpinya. Ketika diceritain, ya Syekh, wahai Tuan Guru, saya nggak sanggup untuk menceritakan apa yang saya alami mimpi semalam. Ada apa wahai ibu? Aku diperlihatkan oleh Allah anakku sedang disiksa, sedang diazab di alam kubur. Diceritain sedang diapain aja tuh anak. Ini Syekh Hasan Basri nggak kuat mendengar ceritanya ibu ini. Lalu Syekh Hasan Basri di siang harinya itu, di malam harinya itu mimpi didatengin oleh perempuan anaknya ibu ini. Ternyata, assalamualaikum wahai Tuan Guru. Waalaikumsalam. Engkau siapa? Kata Hasan Basri. Aku anak ibu yang telah datang kepadamu dan aku adalah anaknya. Kaget si Hasan Basri. Tadi ibumu cerita keadaanmu seperti itu, engkau sedang disiksa, engkau sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau datang saat ini menghadapku dalam keadaan pakaianmu bagus, wajahmu berseri-seri? Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau bisa diangkat siksaanmu dari Allah Subhanahu wa taala? Perempuan ini cerita, alhamdulillah Tuan Guru, tadi sehabis sholat zuhur ada anak muda lewat tengah-tengah kuburan, yang dia sambil lewat tengah kuburan dibaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berselawat kepada Rasulullah yang diniatkan untuk kami yang sedang disiksa, yang sedang dikubur disebut. Berkat selawatnya orang tersebut yang lewat membaca selawat kepada Nabi Muhammad, kami yang sedang diazab, sedang disiksa, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lantaran selawat kepada Nabi Muhammad. Makanya istiqomahin selawat. Tidak ada satu amalan pun yang paling luar biasa, ya, yang kita bacanya bebas, mau sambil diri boleh, mau sambil duduk boleh, mau sambil tiduran boleh, bahkan kita di kendaraan kita baca selawat ini, kita baca pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita punya hajat, kita banyakin baca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah berdialog dengan Allah. Rasulullah ditanya, "Ya Muhammad, ini langit dan bumi ini milik siapa?" kata Allah. Nabi Muhammad menjawab, "Laka ya Rabb, tentu punya engkau wahai Tuhanku." Neraka dan surga ini milik siapa ya Muhammad? Laka ya Rabb, bahkan neraka dan surga pun milik engkau ya Rabb. Kalau engkau ya Muhammad milik siapa? Laka ya Rabb, aku pun milik engkau ya Rabb. Kalau begitu aku tanya yang terakhir, aku ini milik siapa ya Muhammad? Rasulullah nunduk ketika itu. Ya Muhammad, aku ini milik orang yang selalu berselawat kepadamu ya Muhammad. Allah sendiri yang mengatakan, aku ini milik umatmu ya Muhammad, yang selalu berselawat kepadamu ya Muhammad. Maka dalam kitab perawi dikatakan, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bahkan surga dan segala seluruh kenikmatannya ini diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Ya, nikmat-nikmat surga dikasih sama kita. Ya, kepada kita umat Nabi Muhammad yang selalu melazimkan selawat kepada Nabi kita Muhammad. Ini satu nikmat yang luar biasa.
yang terakhir, ini nggak lama-lama. Habib, ini langsung pulang nih Bib. Ya, kondisi lagi kurang sehat. Ya, sekarang jauh lagi Cibinong. Ya, ini dari pagi Bib, dari khotib tadi. Khotib dari Tihad belum pulang lagi. Ya, jadi abis ini ini langsung. Ya, yang terakhir. Dulu Al Habib Salim bin Abdullah Satri, ini punya guru. Beliau cerita, ada seorang orang soleh yang rokoknya kuat, sehari 4 bungkus rokok Samsu. Ketika ketemu Habib Salim di tahun berikutnya, ini orang soleh ini udah berhenti dari rokok. Kata Habib Salim, itu udah nggak ngerokok kalau bahasa kita. Alhamdulillah Habib, ane sudah tobat dari rokok. Apa yang menyebabkan inti bisa tobat? Ane mimpi Bib, katanya. Ane mimpi. Inti mimpi apa? Ane mimpi masuk ke dalam surga ya Habib. Enak dong kata Habib Salim. Ya, mimpi masuk dalam surga. Iya Habib. Karena ane perokok berat, ane minta apa aja dalam surga dikasih sama Allah. Disiapin sama bidadari apaan aja ada. Nah karena kita biasa habis makan ngerokok, aneh ngerokok, disediain rokok Samsu di dalam surga katanya. Banyak disediain rokok aneh. Terus pas aneh minta korek, ya di surga kagak ada api. Di surga nggak ada api. Kalau ente mau api itu di sebelah tuh, di neraka. Anda jalan ke pintu neraka katanya, bawa rokok aneh nih, mau nyundut, mau izin sama malaikat, mau buka pintunya sedikit aja, biar aneh bisa nyundut rokok aneh. Ketika pintu dibuka, aneh angus Beb, kebakar, udah dah aneh nggak ngerokok lagi dah, habis itu dah, sampai hari ini aneh taubat katanya. Jadi neraka nggak ada api, ya, jadi yang ngerokok, ya. Nah bawa korek api besok ente mati. Ya bercandaan. Itu Habib cerita, Habib Salim cerita begitu. Ya ini salah satu. Ya makanya ya apapun yang kita minta di dalam surga itu diberikan oleh Allah. Ya itu nikmat semua dikasih. Bagi siapa? Bagi orang yang suka berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, sudah kita simak nasihat dari guru kita yang terhormat Al-Ustadz Haji Ahmad Subhan Fauzi LC. Masih banyak guru-guru kita yang hadir, di antaranya ada Ki Haji Luqman Hakim,